Setelah terjadinya bencana Nuh pada sekitar 13.000 tahun yang silam, setidaknya muncul 3 kelompok pengikut Nabi Nuh alaihi salam, yaitu kelompok timur dipimpin Yafet bin Nuh diperkirakan mendiami Sundaland atau paparan Sunda. Mereka kebanyakan berasal dari haplogrup IJK dan dari kelompok ini muncul ras baru yang diidentifikasikan sebagai haplogrup K. Kemudian berkembang menjadi haplogrup L, M, N, O, P, S, dan T. Kelompok tengah dipimpin Sem bin Nuh, diperkirakan mendiami Asia Tengah. Mereka berasal dari haplogrup I, J, K, G, dan H. Dari kelompok ini muncul ras baru yang diidentifikasikan sebagai haplogrup IJ, kemudian berkembang menjadi haplogrup I dan haplogrup K. Kelompok barat dipimpin Ham bin Nuh, diperkirakan mendiami daratan Afrika. Mereka berasal dari haplogrup IJK, A, B, C, D, dan E. A. Yafet dan leluhur Nusantara. Untuk dipahami, selepas banjir Nabi Nuh alaihi salam, di Nusantara atau lebih tepatnya di Sundaland, muncul satu komunitas Bani Adam atau kelompok timur yang diidentifikasikan sebagai haplogrup K atau dalam istilah Plato dikenal dengan peradaban Atlantis. Komunitas ini pernah mencapai peradaban yang tinggi selama ratusan tahun, akan tetapi kemudian hancur diterjang banjir, gempa bumi, dan gunung meletus pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi. Komunitas ini akhirnya berpencar ke segala penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur seperti ras Mongoloid dan Atlai, bahkan turut menyumbangkan teknologi peradaban di dunia secara luas. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, sekelompok kecil dari bangsa Sundaland mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya mereka datang dalam jumlah besar pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu. Pada sekitar tahun 300 sebelum Masehi, datang dalam jumlah besar kelompok bangsa dari Asia Selatan atau India dan Asia Tengah yang dikenali sebagai Deutero-Melayu dan membawa pengaruh budaya Hindustan di Nusantara. Bangsa-bangsa di Nusantara sebagian besar merupakan hasil pembauran dari dua komunitas ini, yaitu Proto-Melayu dan Deutero-Melayu. Mereka merupakan zuriat dari Yafet bin Nuh yang berkembang menjadi haplogrup K, kemudian memunculkan ras baru haplogrup NO. Dari haplogrup NO inilah kemudian muncul bangsa Nusantara atau bangsa Austronesia yang dalam human Y kromosom DNA haplogroups dikenali sebagai haplogrup O1A M119. B. Bukti pendukung di kemudian hari. 1. Proto-Melayu dan Sundaland. Sebagaimana kita pahami bersama, setelah terjadi peristiwa bencana Nabi Nuh alaihi salam, semua peradaban di bumi hancur dan yang tinggal hanya keluarga Nabi Nuh alaihi salam beserta pengikutnya. Sekelompok pengikut Nabi Nuh alaihi salam yang selamat kemudian membangun peradaban di kawasan Sundaland. Di kemudian hari, di sekitar Sundaland akhirnya menjadi sebuah pusat peradaban dunia yang dikenal sebagai peradaban Atlantis. Pada sekitar tahun 9600 sebelum Masehi, menurut catatan Plato, peradaban Atlantis ini hancur dilanda banjir. Penduduk Atlantis berpencar ke seluruh penjuru bumi. Mereka kemudian menjadi leluhur bangsa-bangsa di Asia Timur seperti ras Mongoloid. Setelah situasi di Nusantara dirasakan cukup tenang, ada sekelompok kecil dari bangsa Atlantis yang mulai pulang kampung. Dan pada puncaknya mereka datang dalam jumlah besar pada sekitar tahun 2500 sebelum Masehi hingga 1500 sebelum Masehi. Mereka ini kemudian dikenal sebagai bangsa Proto-Melayu. 2. Teori out of Sundaland. Keberadaan peradaban di Sundaland dikemukakan Profesor Arcio Santos dari Brasil melalui bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, The Definitive Localization of Plato's Lost Civilization, 2005. Dalam bukunya itu, Profesor Santos menyatakan, Sundaland adalah benua Atlantis yang disebut-sebut Plato dalam tulisannya Timaeus and Critias. Sebelumnya pada tahun 1998, Oppenheimer menerbitkan buku berjudul Eden in the East, The Drowned Continent of Southeast Asia. Secara singkat, buku ini mengajukan tesis bahwa Sundaland pernah menjadi suatu kawasan berbudaya tinggi, tetapi kemudian tenggelam dan para penghuninya mengungsi kemana-mana, yang pada akhirnya menurunkan ras-ras baru di bumi. Hipotesis ini ia bangun berdasarkan penelitian atas geologi, arkeolog, dan folklore atau mitologi. Berdasarkan geologi, Oppenheimer mencatat bahwa telah terjadi kenaikan permukaan laut dengan menyurutnya zaman es terakhir.
Laut naik setinggi 500 kaki pada periode 14.000 hingga 7.000 tahun yang lalu dan telah menenggelamkan Sundaland. Arkeologi membuktikan bahwa Sundaland mempunyai kebudayaan yang tinggi sebelum banjir terjadi. Kenaikan permukaan laut ini telah menyebabkan manusia penghuni Sundaland menyebar kemana-mana mencari daerah yang tinggi.